Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Murni Hermawati Sitanggang, selaku dosen pengampu Pendidikan Kewarganegaraan kelas 33 Universitas Jember, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitra Aini dengan NIM 2021 10 10 11 70. Perwakilan dari kelompok 9 akan membahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di lingkungan masyarakat. Topik yang akan kami angkat dalam permasalahan ini adalah tentang anak putus sekolah akibat keterbatasan biaya dan pandemi COVID-19. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang juga ikut berkontribusi dalam presentasi kali ini, yaitu Afifatus Salihagian Eva, Haidar Ali, Prinoria Indahrani, Salma Mufli Nurida, dan saya sendiri. Selanjutnya, silahkan disimak dengan baik ya teman-teman. Berdasarkan topik yang telah disebutkan, kami mengangkat kasus yang dilansir dari laman megapolitan.kompas.com pada tanggal 15 Maret 2021 dengan judul Cerita Keluarga Pinggir Rel Manggarai Berjuang Hanya Untuk Makan Anak Putus Sekolah. Secara garis besar, cerita ini adalah tentang keluarga Bapak Waluyo yang harus berjuang hidup di masa pandemi. Bapak Waluyo, istri dan 4 anaknya ini tinggal di sebuah bedeng reot tanpa adanya aliran listrik di pinggiran bekas rel Manggarai Tangerang, di Jalan Tangerang Selatan, Tepik, Jakarta Selatan. Kerasnya kehidupan ibu kota membuat Bapak Waluyo harus lebih ekstra dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, apalagi ia berpenghasilan tidak seberapa sebagai pekerja serabutan. Maka dari itu, Bapak Waluyo kemudian menjual satu-satunya handphone yang ia miliki, agar ia bisa memberi makan keluarganya, apalagi anaknya yang masih sangat kecil ini membutuhkan susu. Akibat dari itu, anak sulung Bapak Waluyo yang duduk di kelas 11 terpaksa harus putus sekolah karena ia tidak lagi bisa mengikuti pembelajaran secara online. Bagi Bapak Waluyo saat ini yang terpenting adalah bagaimana ia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dengan mengesampingkan urusan pendidikan. Bapak Waluyo dan keluarganya tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta karena ia ber-KTP Jawa. Bantuan yang selama ini ia terima berasal dari panti dan yayasan sosial, dan itu pun pada awal pandemi saja. Pelanggaran hak warga negara yang dialami oleh keluarga Bapak Waluyo adalah tidak terpenuhinya hak pendidikan yang seharusnya diterima oleh anak sulungnya, yang harusnya pendidikan ditempuh selama 12 tahun. Namun, karena keterbatasan ekonomi, terpaksa anak Bapak Waluyo yang bernama Putra harus putus sekolah dikarenakan HP yang satu-satunya dimiliki oleh Bapak Waluyo sebagai media untuk pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 harus dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga Bapak Waluyo. Selain itu, pandemi COVID-19 yang belum ada penyelesaiannya menjadi masalah pada Bapak Waluyo. Dengan beliau yang bekerja sebagai buruh serabutan serta hanya memiliki ijazah sekolah dasar menjadikan Bapak Waluyo sulit untuk mencari pekerjaan, sehingga penghasilan yang diterima oleh Bapak Waluyo tidak pasti. Ditambah lagi keluarga Bapak Waluyo tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah karena KTP-nya berada di Jawa. Dari penjabaran permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu memenuhi kewajibannya dalam memastikan kondisi pendidikan masyarakatnya, terutama terlaksananya program wajib belajar 12 tahun. Pemerintah juga masih belum merata dalam memberikan bantuan sosial dan terkesan belum adil karena bantuan hanya diberikan pada warga yang ber-KTP Jakarta, sedangkan yang ber-KTP lain tidak diberikan walaupun mereka hidup di Jakarta. Lalu tentang hak siapa yang dilanggar? Dari permasalahan di atas dapat diketahui bahwa pelanggaran hak warga negara tersebut dialami oleh keluarga Waluyo karena tidak sepenuhnya hak pendidikan yang seharusnya diterima oleh anaknya. Dalam kasus ini, bentuk pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hak pendidikan. Setiap anak berhak atas pendidikan. Di masa pandemi COVID saat ini, angka putus sekolah cenderung meningkat. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari sulitnya akses ke sekolah, kendala ekonomi, hingga kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun yang diprogramkan oleh pemerintah belum sepenuhnya berhasil. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat kita atasi dengan cara memberikan bantuan sosial pada mereka yang membutuhkan. Bantuan sosial tidak harus berasal dari pemerintah. Kita sebagai mahasiswa sekaligus masyarakat Indonesia yang peduli terhadap bersama juga bisa memberikan sedikit harta kita pada anak-anak yang putus sekolah
agar mereka dapat melanjutkan sekolahnya. Jika dilihat dari tujuan mereka saat ini, bagi kita yang mampu dapat memberikan fasilitas seperti handphone untuk dapat mengikuti pelajaran secara daring. Dengan cara seperti ini, kita tidak memberi beban pada pemerintah atau pada APBD di daerah setempat. Selain itu, dari pihak sekolah juga dapat memberikan fasilitas beasiswa atau sekolah gratis bagi mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga harus ikut andil dan harus adil dan merata untuk bantuan tersebut, tidak hanya bagi masyarakat yang ber-KTP wilayah tersebut, tetapi juga masyarakat yang ada di daerah tersebut juga harus turut diperhatikan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada penuturan kata yang salah dan tidak mengenakan hati bagi para pendengar. Dan bagi para penanya, silakan untuk bertanya pada forum yang telah disediakan sebelumnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.